Bang Joni sudah berada di Gardu House. Pilihan kalengnya apa sih yang bagus nih? Yang tahan lama? Yang tahan lama gue tahu. Magic Tissue. Wah, gila. Boleh dikasih tahu nggak nih ke Gas John Garis Keras? Dibayar berapa untuk membuat karya seperti ini? Apakah angkanya itu cukup oke atau yang penting passionnya tersalurkan aja? Angka tertinggi sih bisa M kali ya? M bercin miliaran. Iya. Untuk gambar seperti ini. Iya. Kali semestinya tidak seharusnya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas John. Yes, Joni semua apa kabar? Joni yes papa, apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Joni ingin mengunjungi rekan lama yang tergabung dalam sebuah komunitas yang berhasil merubah paradigma negatif masyarakat menjadi sebuah komoditas yang memiliki entitas. Komunitas ini adalah komunitas yang mewadahi para seniman-seniman jalanan yang bisa berkarya sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk kepentingan Indonesia. Jadi hari ini Bang Joni sudah berada di Gardu House, sebuah komunitas lokal yang memiliki anggota-anggota seniman-seniman jalanan berkelas. Jadi buat Gas John Garis Keras yang penasaran bagaimana serunya petualangan Bang Joni di Gardu House kali ini, saksikan terus setelah pesan-pesan berikut ini. Ikuti juga Bang Joni. Assalamualaikum. Tumpah seae. Bang Joni sudah berada di kawasan Bintaro, tempat di mana Gardu House itu berada. Jadi sekarang kita mau nyebrang untuk menuju Gardu. Anjing, motor kenceng amat nih. Pelan-pelan bang. Kita sudah sampai di Gardu House, tempat di mana para seniman-seniman lokal berkarya. Jadi saya ingin bertemu dengan Bung Dado untuk membicarakan apa itu Gardu House dan sisi positif apa yang bisa kita ambil dari komunitas yang berhasil merubah paradigma negatif menjadi positif. Ikan terus Joni. Assalamualaikum. Bismillah. Oke Joni, Bang Joni sudah berada di dalam sebuah ruangan. Ini adalah Gardu House yang berada di Bintaro Sektor 1, tempat di mana seniman-seniman jalanan tidak lagi di jalanan, tapi di dalam sebuah ruangan. Dan di sini bisa dilihat ya, semuanya unsurnya memiliki makna atau semiotika, sebuah simbol yang dimengertinya susah. Jadi ini adalah karya-karya dari member-member dari Gardu House. Dan juga ini ada sepedanya Nobita seperti bajunya Bang Joni ya. Jadi sekarang gue ingin bertemu dengan Bung Dado, salah satu dedengkot yang ada di sini. Assalamualaikum. Wah, gila, ini dia nih orangnya. Badannya dulu tak begini, tapi kini besar sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Thank you Bang Jon. Ini adalah kawan lama yang sudah lama tidak muncul. Akhirnya kita ketemu dalam sebuah wacana. Ini kita bicara ini sebuah tempat, di tempat apa ini? Ini tokonya Skena Graffiti deh. Skena Graffiti ya? Jadi gua jual ada cat semprot, ada marker, ada segala macem.
buat keperluannya yang tukang coret-coret di jalan. Tukang vandalisme, tukang coret-coret. Di sini kita akan coba kita patahkan apakah coret-coret itu memang vandalisme sejati, ya kan? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Cuman permasalahannya nih kameramen saya bocor nih, bodoh sekali di posisi sini. Kamu saya dulu ya. Nah, kalau kita bicara soal graffiti nih, apakah Gardu House ini memang memfasilitasi semua komunitas pecinta graffiti atau memang kalian orientasinya hanya bisnis dengan menjual perangkat-perangkat seperti ini? Basicnya kita ngebangun sebuah skena sih, jejaring si skena graffiti ini yang ada di daerah-daerah. Karena keterbatasan tools dan segala macam, kita coba bantu, kita datengin dari luar, kita adain nih Untuk produknya nih ya? untuk produknya, untuk tools, karena untuk di Indonesia belum ada yang membuat itu. Jadi ini sebenarnya sebagai bentuk konkret dari teman-teman Gardu House untuk menghidupkan gelora skena street art atau graffiti ini gitu ya, Betul. dengan cara menyediakan produk-produk yang dijual gitu ya. Nah, kalau kita bicara Gardu House nih, mungkin teman-teman Gas John garis kerasnya bingung, Gardu House itu apa sebenarnya? Gardu listrik apa gimana? Sebenarnya dulu tuh awalnya gue sama kru gue di Artoholic tuh kepikiran, yuk daripada kita nongkrong-nongkrong nih, udah pada kerja, kita bikin satu tempat yuk, kita bisa berkarya bareng. Ya syukur-syukur kita di situ bisa membuat satu merchandise dan segala macam. Udah bikin kaos, jual by hand, lama-lama jadi ada begini-begini gitu, lebih proper dan lebih komplit. Dan kita mikir dengan adanya begini, si movementnya ini juga harus kita jaga nih. Di awal-awal tahun tuh kita lumayan rutin bikin pameran namanya Vinyl Attack lah, Major Razor dan segala macam. Kita coba angkat nih sub-sub yang ada di street culture gitu, di street art ini. Ada dari weight paste, ada stencils, ada stiker segala macam. Kita coba angkat, kita jadiin satu pameran bertahap tuh. Seiring dengan begitu, yang di daerah melihat nih, wah ini nih Jakarta sebagai pelopor. Kita sih nggak pernah mengira akan segitunya awalnya, karena ya udah kita senang-senang aja lah bikin pameran ini, ngumpul sama temen-temen. Cuma impact dari Jakarta, dari luar-luar daerah ini ternyata, wah ayo mas, nanti kalau bikin acara lagi, ayo kita bantu. Di situ kita kayak punya power lebih nih. Semakin semangat untuk membesarkan skena ini gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara Gardu House itu adalah awalnya itu berawal dari sekumpulan pemuda ada-ada saja ya. Yang suka nongkrong di gardu listrik katanya dulu di kawasan Panglima Polim. Gardu House Family, ke squad terus bernyawa, hajar tembok jalanan Jakarta hingga pinggiran, balik lagi ke Polim. Tahun 2001 saat jurik dan ganja bikin kita jadi satu, dari basement kampus masih kami atur strategi, bikin skate, bikin pensil mulai dari yang kecil. Berawal dari sebuah tongkrongan graffiti yang sehingga membuat skena ini membuat Gardu House ini bisa mengemban atau memayungi skena itu tersendiri. Betul. Gitu ya. Kita bicara inilah soal street art. Tadi yang gue bingung, apa yang membedakan antara seni graffiti dan juga street art? Street art tuh cangkupannya lumayan lebih luas lagi. Playgroundnya nih, tempat mainnya nih jalanan basicnya. Ada stiker, ada weight paste, ada stencils, ada mural. Itu jenis berarti? Jenis sub genrenya dari street art itu. Oh, jadi Ada sebenarnya graffiti itu sebenarnya hanya merupakan bagian dari skena atau industri si salah street satu art itu. salah satu sub genre dari street art itu. Jadi ini gitu. mungkin banyak yang mungkin baru tahu, dikiranya graffiti itu sebuah sendiri gitu, gaya sendiri. Ternyata enggak ya, ternyata graffiti itu bagian dari street art. Seiring perkembangannya di Indonesia, graffiti ini yang lebih Booming. menguap gitu, Lebih, cepat iya. gitu. Wah, tiap gang yang kita lewatin pasti ada grafitinya gitu. Itu yang bikin orang lama-lama aware. Oh ternyata ini loh graffiti. Sampai yang anak-anak sekolah mau belajar segala macam datang ke sini, "Bang, kita mau belajar dong." Ya, hayu. Selain ini jadi toko, gue juga lebih mengutamakan tuh teman-teman yang datang ke sini untuk belajar sih. Gardu House itu memiliki sisi positif ya, karena tidak saja menggabungkan para pengangguran dalam tanda kutip yang hobi coret-coret, tapi mereka mewadahi siapapun generasi muda yang ingin belajar coret-coret. Katanya di sini juga ada kelas private untuk ini nih, graffiti. Bener Ya, ada tuh. Ada. Gimana cara ikutnya kalau mau ikut itu? Datang aja ke sini. Kita coba ngobrol dulu. Kalau ngobrol udah cocok baru pacaran. Pengennya. Yeah, we don't want you anything to
pilihan kalengnya apa sih yang bagus nih, yang tahan lama. Yang tahan lama gue tahu. Magic tissue. Wah, gila. Karena ternyata kalau pilok, coba lo ambilin salah satu deh. Pilok itu memang ada spek-speknya ternyata ya? Ada. Kalau yang untuk gambar tuh dia yang sifatnya low pressure. Seperti ini nih. Low pressure tuh maksudnya apa? Dia tuh lebih ngikutin tangan gitu. Untuk ngehandle-nya tuh lebih enak, terus dia nggak ngedrip. Nah, kalau yang high pressure itu contohnya yang kayak gini nih. Ini biasanya yang buat anak-anak bandel. Ini anak-anak bandel nih. Wah, gede-gede bikinnya. Cowok-cowok hardcore nih. Pakai ini ya. Oh, jadi seniman graffiti ini nggak hanya harus bisa memiliki seni untuk bisa gambar, tapi juga harus mengerti teknis ternyata ya? Seiring jalan pasti dia, karena wah ini tekniknya begini nih. Karena ternyata ini berpengaruh sama hasil apa yang dia inginkan gitu ya? Betul. Apalagi kalau misalnya untuk vandal gitu, mereka pasti dengan waktu sedikit mungkin dia pengen bikin karya sebagus atau sebesar mungkin. Jadi ya udah, berarti kalengnya ini harus high pressure. Terus pakai capsnya tuh yang paling besar gitu, yang fat segala macam. Wah, dia bikin beberapa menit jadinya gede. Nah, kalau misalnya mau bikin simple piece atau production dan segala macam yang detailnya banyak, dia pakainya yang low pressure tuh yang supaya dia menyesuaikan ayunan jari. Betul. Ya. Dan ini biasanya di ujung-ujungnya juga ada sesuatunya lagi nggak kalau mau gambar yang lebih shapingnya lebih tipis gitu? Kita juga ada caps sih. Oh, palanya juga beda-beda ya? Betul. John, ternyata tindakan coret-mencoret itu tidak sesederhana yang saya pikirkan. Iya. Ternyata banyak sekali teknis yang perlu diperhatikan ya. Ini mempengaruhi moncrotannya. Betul. Cerotannya. Yoi. Jadi kalau buat kalian yang cerotannya udah mulai sedikit, coba pakai ini. Iya, ini berapa nih dari segini? Spanyol. 80 ribuan lah. Sebotol? Sekaleng. Botol Amer kata ya. 80.000 ya, ternyata berarti untuk menghasilkan sebuah karya yang full color gini lumayan juga modalnya. Iya. Nah, cuma kita bicara ini deh, ini kita coba luruskan dulu. Banyak yang menganggap, masih banyak yang menganggap tindakan coret-mencoret seperti ini dianggap sebagai bentuk dari vandalisme. Betul. Apakah kalian setuju akan paradigma itu? Nggak bisa dipungkirin, itu sebenarnya kayak jadi satu pesan. Sebagai si pelaku-pelaku graffiti ini, dia coba membuat propaganda, mengeluarkan isi kepalanya tuh beda-beda nih. Ada yang pengennya masif, terlihat kotor, tapi dibalik itu dia ada pesannya. Kebanyakan orang kalau ngeliat graffiti selewatan hanya menikmati warna. Ya udah, warna aja nih yang di ini. Ya, jadi artinya kalian setuju ya, maksudnya anggapan tentang vandalisme itu. Setuju. Karena memang bagaimanapun juga graffiti itu ya seni yang memang berawal dari sebuah vandalisme atau gini John, sebenarnya gerakan perlawanan. Betul. Mereka menyuarakan apa yang ada di kepalanya, pesannya itu melalui sebuah simbol. Memang kalau kita bicara graffiti itu ini seperti halnya semiotika atau simbol-simbol yang untuk dilihat sekilas itu belum tentu dapat. Ya kan? Hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu maknanya seperti apa ya. Dan memang cara perlawanan itu setiap orang tuh melakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang kalau musisi dengan cara bernyanyi, ada yang melalui puisi, ada yang melalui sajak. Nah, teman-teman di sini ini menyuarakan perlawanan dengan caranya yaitu menghiasi kota. Kita bahas, kita rubah. Kau akan pergi, tinggalkan diriku. Di daerah ini semua sudah sudah mulai menjadi sebuah industri ya sebenarnya. Industri banget gitu. Dan mereka punya cara-cara menarik sendiri-sendiri gitu. Gardu pun
sedikit banyaknya juga nyontek dari mereka gitu. Walaupun Jadi saling belajar nih. iya, semakin banyak nih toko tokografi, berarti emang semakin hidup. Demand-nya semakin besar gitu. Pelakunya semakin banyak, ya fair aja jadinya gitu. Bang Joni, lihat ya, bagaimanapun juga harus kita akui bersama bahwasannya Gardu House itu merupakan salah satu pionir ya. Provokator-provokator di selatan Jakarta yang membuat hegemoni dunia coret-mencoret ini menjadi sebuah budaya baru yang pop art kultur yang menarik untuk dinikmati. Karena selain untuk memperindah ruangan, juga makna dan tujuannya tuh sangat menarik untuk diteliti sebenarnya. Bang, kita kayaknya enak sambil ngerokok di Iya, depan ngobrol. boleh. Kita bicarain lagi soal industrinya nih, soal skenanya. Oke, Kalau tadi oke. kita udah bicara sebagai bisnis, sekarang kita mau bicara bagaimana graffiti itu menjadi sebuah bukan saja lifestyle, tapi menjadi movement dan juga jadi mata pencarian buat para pelakunya. Jadi buat Gas John Garis Keras, tetap saksikan Bang Joni. Habis ini perbincangan saya bersama Dado akan jauh lebih seru. Assalamualaikum, saksikan pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum. Oh honey, though our friendship ceases from now on. Masih di channel paling kocol, apalagi kalau bukan Gas John, dan masih bersama Bang Joni dan juga Bung Dado yang sudah asem dari tadi. Muka lu tuh menggambarkan lu tuh pengen rokok. Jadi gue sebagai tamu memfasilitasi gitu. Ya kan? Jadi ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih, Do. Jadi ini salah satu karya siapa nih? Anak-anak juga yang gambar dari era-era awal, namanya Darbot. Ini gue pikir kabel kusut nih ya. Tapi ya inilah namanya karya seni ya. Nggak semua orang bisa menikmati, tapi kalau ditelaah lebih lanjut, sebenarnya inilah sebuah mahakarya sebenarnya. Nah, cuma pertanyaan gue, lo dari 10 orang pendiri dari Gardu House itu, apakah memang lo punya keyakinan atau keinginan membuat komunitas ini menjadi besar? Atau memang sekedar tongkrongan-tongkrongan biasa aja? Awalnya dari tongkrongan, tapi kita melihat potensi, terus semangat dari teman-teman di daerah nih untuk kita tuh terus, ayo mas bikin sesuatu, itu yang membuat kita oke, kita bikin ini yuk, kita undang yuk teman dari daerah ini gitu. Kalau kita bicara ini kan sebenarnya awalnya mungkin gaya hidup ya, atau memang ya orang seneng aja gambar Iya, gitu. Apakah potensi menjadi seorang graffiti artis itu bisa hidup gitu dari graffiti? Selama orang itu mau dan selalu produktif membuat sesuatu, bisa banget. Di situ baru ada impact-nya. Karena selalu produktif sehingga nge-brainwash orang kan. Tiap sudut, ini gambar apa sih? Dibawa ke satu ruangan gimana? Ruangan kantor, kafe, lama-lama jadi hotel, jadi kemasan brand, segala. Wah, itu yang ngebuka peluang-peluang itu, karena kitanya tetap produktif. Boleh dikasih tahu nggak nih ke Gas John Garis Keras, dibayar berapa untuk membuat karya seperti ini? Apakah angkanya itu cukup oke, atau yang penting passionnya tersalurkan aja? Angka itu relatif sih ya. Kalau Karena jelek mutlak. eksistensinya setelah sekian lama ini tetap ada gitu. Mulai nih mereka diapresiasi sama beberapa brand besar dan segala macam. Jadinya ya itu, udah. Gue nggak bisa lepas dari gambar gue Bisa hidup. Coba dikasih kisaran tipis-tipis saja, kisaran range seorang graffiti artis profesional tuh di angka berapa? Wah, kalau angka tertinggi sih bisa M kali ya. M bercin miliaran Iya. untuk gambar seperti ini. Iya. Pernah naturalisasi di Indonesia? Alhamdulillah pernah sih. Oh, yang bener loh. Iya.
Wah, John, gila lu. Ternyata yang selama ini dipandang rendah oleh generasi old school, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menganggap coret-coretan ini sebagai tindakan vandalisme biasa, ternyata bisa menggerakkan roda perekonomian ternyata ya. Alhamdulillah. Selain menggerakkan roda perekonomian senimannya, juga menggerakkan perekonomian sekitar. Lagi gambar mau ngopi beli kopi, Yoi. lagi gambar piloknya habis beli pilok. Betul. Jadi banyak industri yang terangkat. Gue baru tahu loh anjing sampai miliaran ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ini benar-benar ini yang buat akhirnya saya salut dengan Gardu House karena mereka bisa mengelola komunitas menjadi sebuah komoditas yang memiliki sebuah entitas. Ada sesuatu yang dijual, ada sebuah jasa yang ditawarkan, dan juga ada sebuah nilai seni yang ditawarkan kayak gitu ya. Apakah di setiap daerah-daerah itu memunculkan talenta-talenta baru yang Jakarta menganggap itu sebagai wah bahaya nih Jogja lagi rame nih mural nih fotografinya banget. Malah yang digging lebih dalam tuh kebanyakan yang dari daerah gitu. Hasrat mereka untuk berkarya tuh malah lebih besar gitu. Dengan keterbatasannya akhirnya jadi mereka lebih kreatif, nyoba ngedobrak keterbatasannya itu. Beda sama yang di Jakarta nih, ruangannya banyak, toolsnya ada dan segala macam. Akhirnya ya udah, ramenya di sosial media doang dan segala macam. Wah, itu bahaya tuh ya. Iya. Sebenarnya ini John, yang bisa kita sedikit pelajari ya, sebenarnya bagaimana zona nyaman itu bisa membunuh kita sebagai manusia. Betul. Artinya lo ketika lo sudah mendapatkan sebuah kenyamanan, lo males lagi untuk mencari referensi baru yang bisa mematikan lo sendiri. Iya. Sedangkan pesaing-pesaing kita atau teman-teman kita di tempat lain itu justru sedang menggali-galinya. Jadi ini buat kita semua profesi apapun, nggak cuma seniman, nggak cuma musisi, nggak cuma pekerja kantoran. Kalau lo sudah merasa lo bisa, lo merasa stuck nggak mau belajar lagi, lo bakalan is dead tuh ya. Ya sayang aja sih waktunya. Ya jangkrik. Ya, kameramen bangsat. Topi gua nih. Hah. Anjing. Topi Bang Joni nih. Nah, ini kita bicara kolaborasi nih. Ini menginspirasi gua untuk ingin berkolaborasi, sangat ingin berkolaborasi, dan ini adalah sebuah impian yang sudah lama gua pikirkan. Bagaimana Gas John bisa berkolaborasi dengan brand sebesar Gardu House. Nah, ini gue punya kacamata produk Gas John yang gue pengen banget ada gambar-gambarnya nih. Jadi nanti kacamata ini akan digambar-gambarin oleh teman-teman dari Gardu House. Jadi silakan berkarya terhadap produk-produk kita. Saya percayakan kepada Anda. Nah, tadi lo ngomong soal street dealing. Street dealing itu apa tuh? Ya lumayan lucu sih turtle-nya. Lucu, gue ketawa dong. Katanya lucu. Iya. Waktu itu kebetulan pas bulan puasa menjelang Lebaran. Yuk kita bikin garage sale yuk. Kita undang nih teman-teman kita yang punya toko. Jadi adalah paintingnya, ada ya, DJ kecil lah gitu. Lama-lama makin besar karena di daerah ini melihat street deal ini tempat mereka untuk ketemu. Begitu kita kemas secara festival yang lebih besar lagi, cangkupannya ternyata Lebih luas. Asia Tenggara dan Eropa, Amerika. Dan Maksudnya komunitas-komunitas artis graffiti dari luar negeri pada datang? pada datang. Oh ya? Secara skena graffiti itu ternyata dibanding Asia Tenggara yang lain, Indonesia paling sehat. Kita nggak ada tuh yang gap-gapan East Coast, West Coast lah atau apalah, nggak ada gitu. Kita semua kita rangkul. Itu street dealing udah berapa tahun berlangsung? Itu dari 2011 sampai terakhir tuh Desember lalu, 2019. Wah, jadi menarik banget John, bagaimana komunitas ini memberikan kita sebuah inspirasi untuk tidak hanya saja menghabiskan waktu
nongkrong tanpa tujuan, tapi menjadi sebuah kegiatan dan juga wadah yang positif untuk anggotanya dan juga untuk masyarakat sekitar ya. Ini juga bisa menginspirasi kalian untuk membesarkan komunitas kalian itu tidak hanya saja memfasilitasi hobi atau kecintaan yang apa kalian jalani, tapi sebenarnya dari komunitas itu ada potensi bisnis yang sebenarnya bisa kita korek bareng-bareng gitu ya. Jadi anyway nih, terima kasih banyak nih Bung Dado atas arahannya, ngobrolnya. Semoga Gardu House semakin menyala, Amin. semakin mengudara, dan juga semakin bisa menunjukkan kepada dunia bahwasannya skena ini adalah skena yang positif. Dan buat kalian yang belum follow Instagram Bang Joni, jangan lupa itu di follow dulu. Itu ada @apung.gasjon dan juga gasjon.youtube, dan juga Gardu House itu Instagramnya @garduhouse. Ya kan, itu bisa follow. Dan juga buat kalian subscribe di sini, di bawah sini, klik tombol like dan juga komen dan juga di share. Begitu juga dari Gardu House juga YouTube-nya apa? Ada. Gardu House. Oh, Gardu House juga. Iya. Tahu juga dia kan. Betul. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like dan sudah subscribe. Karena tanpa kehadiran kalian, Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi keluarga kalian. Bang Joni izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas John, yes. Yeah.